Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Info Kapit. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1, Upuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 470 ayat 1, Yesus ho napuna au. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat ke-5 hingga ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 180 ayat 1, Roh tu Yesus, Hona Luja. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 415 ayat 1, Ainaing Malua Ho. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Markus 10
ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811 ayat 1. Diau maho Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 117 ayat 1, Jehovah Debatatado, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Surga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Infokafit saat ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik Minggu Infokafit ini adalah Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Jahubado pabotohon aka dalanna. Dalam Mazmur ini kita mendapat suara seorang hamba Tuhan yang tulus dan rendah hati, yakni Raja Daud. Dalam segala lika-liku kehidupannya, Daud merasakan betapa sangat perlunya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sesuai dengan topik minggu ini, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Dan sebagai umat Tuhan pengikut Kristus, kita diajak untuk mengarahkan hidup dengan mengambil inspirasi dari perenungan dan kesaksian Daud ini mengenai perjalanan hidupnya bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud memulai Mazmur ini dengan ungkapan kepercayaan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa hanya dalam Tuhanlah kepercayaannya diletakkan. Maka sebagai umat Tuhan, orang Kristen yang percaya, kita sudah sepatutnya mesti mampu memulai setiap langkah hidup kita dengan ketergantungan penuh padanya. Semua itu diawali dengan bagaimana Daud menunjukkan keinginannya untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Ini adalah doa kita juga, agar kita diberikan pengertian untuk mengikuti jejaknya. Hidup yang penuh berkat terletak pada kesetiaan kita dalam mengikuti petunjuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doanya Daud meminta agar Tuhan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia mengingatkan kita akan pentingnya memiliki Roh Kudus sebagai pemimpin hidup kita. Roh Kudus adalah pemandu dan pengajar yang setia, membimbing kita dalam kebenaran, sebab di mana ada kuasa Roh Kudus, maka disitulah orang percaya akan penuh kreativitas dalam mengikuti panduan dan pengajaran Kristus yang menguatkan dan menyingkapkan rahasia besar anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Kristus Sang Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini disampaikan
bahwa Daud sungguh-sungguh sangat mengakui sifat kasih dan kesetiaan Tuhan. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada mereka yang selalu setia hidup dalam ketaatan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran dan memandang wajah Tuhan sepanjang hidup kita. Sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan Allah itu adalah kasih, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4 itu. Maka keniscayaan akan hidup yang penuh damai sejahtera di tengah terpaan masalah dan pergumulan akan menjadi milik setiap orang yang melebur dalam karakter Allah yang penuh kasih itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan dan menuntun hidup kita. Maka sudah seharusnya kita merenungkan betapa pentingnya kita untuk bergantung pada Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dalam segala keadaan, Tuhan adalah pemandu yang setia. Marilah kita memperkuat hubungan kita dengannya melalui doa, firman-Nya, dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menunjukkan jalan kepada kita, dan bersamanya kita akan menemukan arti sejati hidup. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, yang adalah sumber kehidupan dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sepenuhnya menyerahkan kehidupan kami kepadamu saja, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang memberi arah hidup bagi kami. Karena musuh-musuh kami ingin mengacaukan dan mengaburkan tujuan hidup kami. Maka tolonglah kami Tuhan. Jangan biarkan kami mendapat malu oleh musuh-musuh kami. Tuntunlah kami. Ampuni segala dosa kami pada waktu muda dan pada masa kini. Sebab kami tahu kami melakukan banyak sekali kesalahan di hadapan-Mu. Tetapi oleh kasih-Mu yang besar, Engkau mengampuni kami dan beri rahmat-Mu dan berkat-Mu kepada kami setiap hari. Ya Tuhan, kami tahu bahwa segala jalan-jalan-Mu adalah kasih setia. Maka tuntunlah kami untuk boleh berjalan di jalan-Mu yang benar itu. Karena dengan demikian hidup kami akan dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan terhadap Engkau dan mengasihi sesama kami. Engkau telah mengajarkan kami agar kami hidup dalam kasih. Itu boleh kami lakukan jika kami berjalan di jalan Tuhan. Maka setiap hari arahkanlah, tuntunlah hidup kami di jalan-Mu yang benar itu. Tuntun kami menuju kehidupan yang kekal, agar kami dapat mengalahkan rencana-rencana musuh kami yang menghalangi jalan kami menuju kebenaran. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.